waktu, hanya waktu singkat yang bisa ingat nafas lagi, bisa ingat nafas enggak. Coba jangan buang nafas sia-sia saja. Setiap nafas masuk, keluar, Kalau orang yang pikiran tenang, tidak akan menjadi orang yang bermasalah, tidak bermasalah dengan apa-apa, maka dunia ini akan berbahagia kalau kita menjaga pikiran. Dunia ini akan derita kalau kita melekat. Maka secara kesimpulan dari malam ini, Bapak Ibu sekalian menghafal dalam hatinya, derita karena melekat, bahagia karena melepas. Anda pengen atau ingin mendapatkan apa? Kalau Anda mau bahagia, harus belajar untuk melepaskan kemelekatan dalam sesuatu. Seperti sekarang, kalau orang tidak pernah duduk lama, sakit kaki, kata mau berhenti partainya, aku sudah sakit. Melepas kemelekatan bahwa ini bukan kakiku, ini bukan kakiku, hanya kondisi yang muncul dalamnya saja. Maka sekali lagi saya kasih motto sedikit. Jika Anda sekalian ingin bahagia, harus belajar melepas. Kalau ingin derita, harus melekat. Nah, maka bisa dikatakan bahagia karena melepas, derita karena melekat. Saya kira Anda sekalian orang pandai untuk melepaskan semuanya. Dunia ini tidak lama lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan pindah alam. Umur manusia sekarang kurang lebih rata-ratanya 75 tahun. Sekarang kita umur berapa? Ukur sendiri, sisa berapa tahun lagi belum tahu. Maka jangan lengah bahwa aku masih muda, tidak punya penyakit, masih lama di dunia ini, belum tentu. Maka harus melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu banyak sibuk dalam pekerjaannya. Maaf, jangan sibuk bekerja sampai mati. Kebanyakan mati karena kesibukan bekerja. Walaupun akan sampai di mana, ya hidup ini kita harus tahu ya, Bapak sekalian. Pada hari Anda datang ke dunia ini, Anda lahir, apakah yang Anda bawa? Semuanya datang dengan tangan kosong saja, betul nggak? Lalu pada hari terakhir Anda meninggalkan dunia ini, pergi dengan kondisi bagaimana? Pergi dengan tangan kosong saja, tidak dapat apa-apa. Yang dapat hanya kebajikan yang Anda lakukan. Kebajikan tersimpan dalam hatinya, tidak bisa dicuri oleh perampok atau orang jahat, tidak dibakar, terbakar oleh api, dan tidak kena basah panci, karena kebajikan Anda simpan di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meninggalkan dunia ini, tidak lebih dari 75 tahun manusia sudah bye-bye dunia ini. Maka kumpulkanlah kebajikan sebanyak-banyaknya. Maka secara kesimpulan pada malam ini, saya simpulkan dengan kata 4 kalimat sebagai berikut. Ingat ya, 1, janganlah berpikir tidak ada yang tahu kejahatan yang kita lakukan. Nah, 1, janganlah berpikir tidak ada yang tahu kejahatan yang kita lakukan.
Dua, janganlah berpikir tidak ada akibat buruk yang kita lakukan dapat mengejarkan kita. Tiga, janganlah berpikir hidup kita tidak akan jatuh lagi. Empat, janganlah berpikir dunia selanjutnya tidak ada. Empat hal ya. Mengapa saya katakan demikian? Kalau orang yang berpikir pertama, dia pikir, oh tidak ada yang tahu, aku berbuat jahat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu lah, berbuat. Ya, maka orang ini bisa lakukan kejahatan siang dan malam, tempat terang dan gelap, berbuat jahat ya. Karena anggap tidak ada yang tahu. Nah, memang kalau sebenarnya manusia tidak tahu, barangkali siapa tahu? Dewata. Seandainya manusia tidak tahu, dewata tidak tahu, siapa yang tahu? Diri kita sendiri. Itu saksi yang utamanya. Kita tahu apa yang baik dan buruk, maka akibat buruk akan menyeretkan kita ke neraka. Jangan orang yang jatuh ke neraka atau ditangkap polisi karena berpikir tidak ada yang tahu kejahatan yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, malam ini jangan lengah. Dua, janganlah berpikir perbuatan jahat itu tidak akan mengikuti kita. Itu salah besar. Semua yang kita lakukan disimpan dalam hati kita setelah kita lakukan, baik dan buruk, disimpan dalam hati masing-masing. Tetapi dalam hati manusia itu kejahatan dan kebaikan itu tidak campur. Umpamakan seperti air dan minyak bensin begitu. Dalam satu botol ya, kalau di dalamnya kita sudah isi air putih biasa. Lalu kalau kita tuangkan bensin, satu botol itu akan pisahkan, tidak campur. Maka pikiran manusia juga sama, keburukan, kebaikan simpan di hati sama, tapi tidak campur. Waktu memberikan akibatnya akan memberikan berbeda waktunya. Tiga, janganlah berpikir saya tidak akan susah lagi, belum tentu. Empat, janganlah berpikir bahwa dunia selanjutnya tidak ada, neraka tidak ada, surga tidak ada. Itu salah. Karena Sang Buddha mengajarkan neraka dan surga itu karena dia meditasi 7 hari setelah mencapai kesucian. Tahu nggak? Mungkin sudah tahu, sudah baca riwayat Sang Buddha semuanya. Sang Buddha duduk 7 hari tidak bergerak. Lalu kita duduk berapa menit? 10 menit sudah bergerak, ya kan? Lalu melawan kata Sang Buddha, oh neraka tidak ada, surga tidak ada. Orang yang tidak percaya surga tidak ada, bisa berbuat jahat lebih banyak, maka lebih baik kita belum pandai, belum bisa duduk 7 hari jadi Sang Buddha, yakinlah percaya kepada Sang Buddha. Demikianlah Dhamma Desana singkat pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah malam yang berbahagia. Saya usaha untuk menerangkan dalam bahasa Indonesia karena belum bisa bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Bisa paham, bisa mengerti tadi? Saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, dunia ini sudah Anda sekalian yang duduk di sini sudah kaya belum? Sudah kaya belum Anda? Saya punya mantra kekayaan, semuanya sikap Pancali. Merangkap tangan di depan dada, saya akan kasih mantra kekayaan ya. Ikuti cara saya, mantra kekayaan. U A K Sa. Ada 4 kata ya. U dari kata Uttara Sampada, terlalu panjang. Ambil kata U saja.
2. Arak hasamana ambin a saja. 3. Kelayanami teta ambin k saja. Dan sa itu semangat kata, sama civita. Maka kata yang panjang dipotong, ambin kata pertama saja. Ikutin kata saya. Mantra kekayaan. U A K Sa rajin mencari nafkah, menjaga dengan baik, mempunyai teman sejati, hidup sederhana, pasti aku kaya. Sudah ingat belum? Konsentrasi loh. Ini bukan main-main mantra kekayaan. Ikutin sekali lagi. Mantra kekayaan. U A K Sa rajin mencari nafkah. Menjaga dengan baik. Mempunyai teman sejati. Hidup sederhana. Pasti aku kaya. Pasti aku kaya. Pasti aku kaya. Coba ulang. 1, 2, 3. Kurang konsentrasi dengan apa nih? Sekali lagi ya. Mantra kekayaan. U A K Sa rajin mencari nafkah. Menjaga dengan baik. Mempunyai teman sejati. Hidup sederhana. Pasti kaya. Tambah lagi ya. Jangan telat bangun. Jangan telat bangun. Ini kata kaya ya. Jangan telat bangun. Jangan malu mencari nafkah. Jangan menghina untungnya sedikit. Jangan menunggu nasib baik. Pasti kaya. Sudah hafal dulu? Mungkin belum kaya. Karena konsentrasi kurang. Ambil bagian yang terakhir saja. Ikutin saja. Mantra kekayaan. U A K Sa rajin mencari nafkah. Menjaga dengan baik. Mempunyai teman sejati. Hidup sederhana. Pasti kaya. Jangan telat bangun. Jangan malu mencari nafkah. Jangan menghina untungnya sedikit. Jangan menunggu nasib baik. Pasti kaya. Dhammadesana sudah selesai. Ini tidak hafal ya. Namo Buddhaya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian.